Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Jakumar Kumala. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa bahagia dan selalu tetap bersyukur ya teman-teman. Oke, ikuti terus video dari Mbak Ica di hari ini ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini kawan Mbak Ica masak. Yuk, kira-kira Mbak Ica hari ini mau masak apa? Oke, seperti yang di judul di atas, Mbak Ica itu mau buat soto Lampung ataupun soto ayam ya teman-teman. Kebetulan masih ada ayam dan masih ada barang-barang yang lain, jadi Mbak Ica kepingin yang seger-seger gitu ya. Dan ini Mbak Ica mau keluarkan dulu ayam dan juga kaki ayamnya ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kira-kira hari ini teman-teman masak apa? Hayu, sudah pada masak belum? Sudah beresan apa belum? Ini Mbak Ica nih kebetulan bangun tidur jadi kepingin makan yang seger-seger. Lanjut, ini Mbak Ica mau rendam dulu kaki ayam dan juga ayamnya ya, biar cepet hilang batu esnya ya. Nah teman-teman, Mbak Ica semalam sudah ngerendam toge. Mbak Ica kepingnya togenya itu yang baru muncul-muncul kayak gini ya teman-teman. Jadi Mbak Ica memutuskan untuk buat sendiri. Jadi Mbak Ica mau cuci-cuci kembali ya teman-teman. Dan ini Mbak Ica ada jengkol, jadi Mbak Ica juga sudah rendam biar nanti pas waktu masak enggak terlalu busuk ya. Jadi Mbak Ica rendam berapa hari dulu. Sebelumnya Mbak Ica masak nasi dulu ya, karena Mbak Ica sebetulnya kepingin masak lontong tapi takutnya nanti kelamaan, jadi Mbak Ica udah masak nasi aja lah biar cepet gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, Mbak Ica mencuci berasnya dulu ya biar bersih, biar matengnya duluan. Kalau nanti matengnya terakhir, waduh gimana ya. Walaupun Mbak Ica masak soto, kalau nggak makan nasi itu nanti nggak kenyang ya, perutnya nanti pedih gitu ya, karena dari semalam Mbak Ica nggak makan nasi, jadi harus masak gitu ya teman-teman. Oke, sebelum beraktivitas Mbak Ica mencuci dulu karena masih ada barang yang belum Mbak Ica cuci semalam karena malas seperti biasa ya. Jadi Mbak Ica cuci dulu baru beraktivitas, karena biar nggak mengganggu, biar bersih, baru Mbak Ica nanti memasaknya ya, biarin enak, nggak nyeri puting gitu ya teman-teman. Jadi Mbak cuci dulu biar bersih ya. Nah ini Mbak Ica rendam dulu sounnya. Kalau di sini sounnya warnanya biru kayak gini ya teman-teman. Sambil menunggu ayamnya lembut, jadi Mbak Ica persiapkan yang lain dulu. Nah ini Mbak Ica mau tiriskan sounnya karena sebentar aja. Kalau soun nggak boleh lama-lama, nanti kena air panas pun langsung lembek gitu ya teman-teman. Ini Mbak Ica tiriskan dulu. Lanjut rebus cili dulu sama bawang. Dan ini ngerebusnya juga nggak lama-lama ya teman-teman, sebentar saja. Dan lanjut Mbak Ica juga mau blender ini bumbu ya, seperti biasa ada bawang putih, bawang merah, jahe ataupun halia, terus kemiri sama laos ya teman-teman. Di sini lengkuas kalau bilang ya. Jadi pakai bumbu sederhana seadanya saja ya. Nanti dikasih lada bubuk aja, biarin senang, nggak terlalu gerumpel blendernya ini, kalau nggak terlalu lembut ya. Dan ini cilinya juga sudah bisa diangkat, dan nanti Mbak Ica juga mau tumbuk ya. Ini cilinya ditumbuk aja, nggak usah di blender. Bumbunya cuman garam sama ajinomoto aja ya teman-teman, nggak banyak-banyak, bumbunya gini aja.
Waktunya tumbuk menumbuk. Dan ini udah kurang lebih seperti ini aja ya teman-teman, enggak terlalu lembut, enggak masalah. Nah ini blender dulu bumbu yang tadi udah Mbak Ica racik ya. Dan ini bumbunya juga udah wangi ya teman-teman, udah mateng, udah bisa nanti dimasukkan ya. Nah ini Mbak Ica mau cuci daun seledri dulu ya, nanti Mbak Ica terlupa, biasanya selalunya terlupa dengan apa namanya daun sup ini ya. Nah teman-teman, ini Mbak Ica mau masukkan ayam dan juga kaki ayamnya ke dalam air yang sudah panas ini ya teman-teman, buat kuah supnya nanti ya teman-teman. Dan itu bumbunya juga sudah matang, nanti tinggal kalau sudah mendidih baru Mbak Ica masukkan bumbunya ya. Ini karena terakhir tadi nunggu ayamnya ini dulu bekunya hilang, jadi ya terakhir nggak apa-apa buat kuahnya, yang penting yang lain sudah siap semuanya. Oke, sambil menunggu airnya mendidih Mbak Ica potong-potong dulu ini daun seledrinya ya teman-teman, disiapin sikit-sikit karena tangan cuma 2, jadi ya agak lumayan lambat gitu ya teman-teman masaknya, tapi nggak apa-apa ya, penuh kesabaran ya, namanya kita mau makan walaupun cuma mulut 1 ataupun mulut 2, jadi kita harus bersabar ya. Lanjut Mbak Ica juga mau potong-potong ini kol ataupun kubis ya, yang udah Mbak Ica tadi udah Mbak Ica cuci tadi ya teman-teman. Nah ini Mbak Ica masukkan bumbu yang tadi Mbak Ica sudah tumis ke dalam kuah supnya ya.
Oke, lanjut Mbak Ica mau kasih bumbu yang lainnya seperti garam, gula, Ajinomoto, dan juga ini ada Royco ayam ya teman-teman. Kebetulan masih ada Royconya, jadi Mbak Ica masukkan semua nih dalam satu paket nih. Mbak Ica masukkan semua, biarin berasa, rasanya biar tambah sedap, mantul-mantul gitu ya teman-teman. Hehehe. Nah teman-teman, kurang lebih seperti ininya. Wah mantap, ini wangi seger pokoknya. Jadi ini rasanya juga udah pas ya semuanya. Tinggal kita menikmati ya nanti. Lanjut Mbak Ica mau goreng kerupuk. Ini kerupuk ikan. Wah Masya Allah, terima kasih bosku udah dibeliin kerupuk ikan ini kesukaannya sama kacang. Ini adalah salah satu kerupuk kesukaan Mbak Ica ya, dari zaman bahla ya, zaman dulu ya. Masya Allah sedap sekali nih. Dan ini gorengnya Mbak Ica mau kecilkan apinya karena takutnya gosong ya. Dan ini wih mantap kali ya, keras-keras gimana gitu ya, mantul. Ini saat di sini tuh mahal ya kerupuk di sini ya, nggak tahu berapa ringgit ya, belasan gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya udah dibeliin, disyukurin aja ya. Terima kasih bosku. Dan lanjut Mbak Ica juga mau goreng kacang tanah ya, biar tambah seger nanti sotonya ya. Wah cantik sekali nih kacangnya ya, Masya Allah mantul. Dan ini Mbak Ica goreng ayam yang tadi Mbak Ica masukkan dalam sup ya, biar agak kering sedikit ya.
Dan ini Mbak Ica sambil masak sambil kemas-kemas ya, biar sekalian sambil beres bersih semua ya, nggak terlalu kotor ya. Kalau di dapur itu nomor satu itu pasti kotor ya, jadi Mbak Ica nggak suka ngeliat ke kotor-kotoran, jadi langsung Mbak Ica kemas, langsung Mbak Ica lap-lap gitu ya, jadi biarin nggak lengket, langsung bersih rumahnya gitu. Walaupun kontrakannya sederhana seonone ya, disyukuri aja ya teman-teman. Inilah tempat kenyamananku. Dan ini ayamnya juga Mbak Ica mau angkat karena sudah matang. Nah teman-teman, semuanya sudah siap, sudah mateng. Minta maaf ya kalau ini kameranya kok Mbak Ica terlupa pencetnya ya, tapi nggak apa-apa ya. Di sini sudah ada kacang, bumbu semua udah komplit ya teman-teman. Tinggal Mbak Ica mau racik, Mbak Ica mau makan, ada bawang, ada ini Mbak Ica lupa togenya lagi mau diletakin, nanti Mbak Ica letakin ya. Ada kerupuk, ada ayam goreng, ada sambal, daun sup, bawang goreng, kicap ya nomor satu, dan juga sambalnya yang mantap. Wow gitu ya, mantul pokoknya. Kurang lebih seperti ini, dan ini togenya dari Mbak Ica jadikan satu ya. Nah teman-teman, karena takut kerupuknya nanti melempem, jadi Mbak Ica letakkan dalam balang ataupun toples dulu ya teman-teman, biar nggak nanti nggak melempem gitu. Ternyata satu toples nggak cukup ya teman-teman, jadi Mbak Ica letakkan satu toples lagi ya, karena toplesnya ini tadi terlalu kecil, tapi ya nggak apa-apa ya, jadi dua toples ya. Waktunya Mbak Ica mau makan ya, Mbak Ica mau racik dulu ya, kurang lebihnya seperti ini. Di sini Mbak Ica letakkan kol, dan ini sounnya yang lucu ya teman-temannya, sounnya berwarna ya. Dan di sini ada tuki juga Mbak Ica masukkan. Ternyata Mbak Ica tuh kalau makan itu porsinya Masya Allah ya, ditambah lagi tengok. Dan Mbak Ica letakkan tuki ini, walaupun tukinya itu belum terlalu jadi ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting buat komplit-komplitin aja. Dan ada yang terlupa, Mbak Ica mau letakkan ini ayam gorengnya, Mbak Ica suwir-suwir. Dan Mbak Ica mau letakkan kacang goreng. Wah mantap ini. Kalau di Lampung itu sotonya soto bening ya teman-teman, dan Mbak Ica letakkan daun seledri dan juga bawang goreng. Ini ada 2 bungkus, yang satu membaca langsung habiskan karena udah mau habis ya. Kalau di Medan kan sotonya soto pakai santan ya, tapi kalau di Lampung itu memang sotonya soto bening kayak sup biasa gitu ya, bisa dibuat kayak bakso gitu ya. Dan ini Mbak Ica kayaknya kurang mantap kalau nggak dikasih nasi ya teman-teman, jadi Mbak Ica mau kasih nasi lagi ya. Lontongnya nggak ada, jadi ya udah pakai nasi aja gitu ya. Nah Mbak Ica mau letakkan nih kaki ayamnya dulu ya. Ini adalah salah satu kesukaan Mbak Ica ya, kaki ayam. Dan ini kuahnya mesti banyak ini ya, biar seger gitu ya. Sengaja Mbak Ica pakai pinggan besar biarin tambah kenyang.
Nah teman-teman, kurang lebih seperti ini, dan Mbak Eja letakkan daun seledi lagi ya biar tambah banyak dan wangi. Dan jangan lupa letakkan juga kecap dan juga cabai ataupun sambalnya. Wah. Oke teman-teman, waktunya icip-icip. Kebetulan perut Mbak Ica udah kruyuk-kruyuk, jadi waktunya menyantap. Teman-teman kira-kira sudah pada makan belum? Mari makan yuk. Ulala maknyus, ini mantep sekali ya, saking kepinginnya makan seperti ini dari 1 minggu lepas ya. Tapi ya udahlah, karena masih barusan sempat hari ini buat, ya udah, yang penting masih bisa menikmati ya, walaupun ala-ala gitu ya. Ada kekurangan cara resepnya ya minta maaf ya, karena ini seala kadarnya aja Mbak Eja yang ada di dalam rumah. Mari makan, bismillahirrahmanirrahim. Ini memang betul-betul wah mantep teman-teman, bukan mau menguji masakan sendiri ya teman-teman, tapi memang Masya Allah seger banget pokoknya ya. Karena apalagi inilah kerinduan Mbak Eja kalau makan makanan seperti ini ya, ala-ala orang Indonesia, sederhana tapi wah mantep ya, merindukan terus gitu ya. Nah ini ditambah dengan kerupuk ikan, waduh, tambah mantul pokoknya ya teman-teman. Sayang ini nggak ada gorengannya ya, cuma pakai kerupuk aja. Biasanya Mbak Eja rajin buat gorengan, tapi udah kelaparan, ya udahlah seadanya aja yang ada ya teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah akhirnya habis juga ya tanpa sisa ya, amin.
Lanjut Mbak Ica mau buang sampah, kebetulan hari ini ada sampah jadi Mbak Ica mau buang dulu, takutnya nanti bau ya kalau nggak dibuang. Oke teman-teman, ini Mbak Ica ini mau buang apa namanya daun jeruk, tapi daun jeruk ini nggak bisa buat makam, tapi kata bos Mbak Ica bisa buat makam, ternyata nggak bisa ya, karena jiran Mbak Ica waktu itu minta, katanya ini bukan jeruk buat masak. Ya udahlah Mbak Ica buang aja, ini mengganggu kalau Mbak Ica ambil air ataupun mau cuci tangan di luar nih ya. Dan ini rumputnya sebetulnya udah panjang, Mbak Ica itu males kalau mau ngobat, biarin lah bos Mbak Ica aja nanti yang ngobat gitu ya, tugasnya laki-laki. Mbak Ica kalau ada yang panjang baru Mbak Ica cabut, kalau enggak ya udah pakai obat aja nanti. Dan ini Mbak Ica letak luar dulu, nanti baru Mbak Ica buang nanti pagi-pagi ya, kalau apa pas keluar, karena Mbak Ica males keluar dari pagar ya, jadi nanti Mbak Ica buang nanti aja. Sangat panas sekali ya teman-teman hari ini, tapi alhamdulillah ya teman-teman, karena Mbak Ica mungkin nggak jadi pindah dari rumah ini karena yang punya rumah katanya sayang mau dijual gitu ya, mungkin mau dibeli dengan anaknya, jadi Mbak Ica masih diberi kesempatan untuk duduk tinggal di sini lagi ya, walaupun Mbak Ica ini rumahnya nggak bagus, rumahnya itu sudah rumah tua, tapi Mbak Ica nyaman di sini karena udah kebiasaan, udah 3 tahun lebih Mbak Ica ya duduk di sini, jadi Mbak Ica nyaman gitu, walaupun sendiri. Rumahnya itu sebetulnya besar ya teman-teman, tapi karena udah lama nggak dihuni, jadi Mbak Ica huni ya, setidaknya ya dibersihin gitu ya teman-teman, walaupun jelek tapi kalau yang nempatin bersih ya tetap nyaman gitu ya teman-teman. Jadi ya alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk duduk dan tinggal di sini ya, jadi nggak capek-capek, nggak repot-repot buat pindah-pindah lagi dan cari-cari rumah lagi ya, tapi nggak tahulah nanti kedepannya gimana. Yang penting selagi Mbak Ica masih duduk ya udah Mbak Ica bersihkan aja. Lanjut Mbak Ica mau nyapi dulu, tapi mungkin ngepelnya besok aja karena udah capek dan letih ya teman-teman. Mbak Ica juga butuh istirahat karena kerja, jadi ya nggak bisa lama-lama beraktivitas ya. Jadi nyapu dulu, nanti ngepelnya besok gitu ya Mbak Ica, atur dengan ininya Mbak Ica, jadi nggak sekalian karena besar rumahnya, kalau nyapu aja udah capek ya nyapu, nanti tinggal nge-mop gitu, jadi enak. Abaikan dengan dinding-dinding Mbak Ica yang penuh kotor itu karena belum dicat lagi. Angkelnya yang disuruh dengan bos Mbak Ica itu belum sempat naik karena katanya masih sakit ya teman-teman, jadi ya belum diperbaiki yang atas. Kalau belum diperbaiki yang atas nggak mau dicat, kata bos Mbak Ica, katanya mau dicat sih tapi belum sempat juga. Ya udahlah, apa adanya aja, namanya kita di kontrakan ya, jelek gak apa-apa, yang penting nyaman gitu. Ini memang Mbak Ica letak kasur di sini, jadi Mbak Ica kadang kalau males di kamar, jadi sudah ada tiduran di sini aja, tapi Mbak Ica lebih luasa tidur di luar ya teman-teman. Hehehe. Teman-teman kalau jam segini mungkin sudah beresan ya, sudah leyeh-leyeh, sudah santai, duduk manis gitu ya teman-teman. Tapi kalau Mbak Ica ini karena sendiri ya udahlah, sepekerjaannya Mbak Ica apa namanya bersihkan gitu aja karena cuman sendiri, jadi rumahnya nggak terlalu kotor ya. Walaupun ini rumah tua ya, masih tetap kita sapu, kita bersihkan karena kita yang duduk dan tinggal di rumah ini ya. Tuh kotor sekali kan dinding ataupun temboknya ya teman-teman, karena ini bocornya terlalu kuat, apa namanya, rusaknya itu memang betul-betul sudah parah ya teman-teman. Jadi ya udahlah biarin.
itu apa ember-embernya pun masih Mbak Ica letak situ terus ya, karena biar nanti hujan enak. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja dulu video dari Mbak Ica, nanti kepanjangan bosen juga ya. Mungkin apabila banyak kesalahan kekurangan membuat videonya, Mbak Ica minta maaf yang sebesar-besarnya. Mbak Ica akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video, bye bye.